Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Narska Roma. Oke, di video kali ini aku akan share bagaimana sih tips bumil dan janin agar tetap sehat sampai nanti lahiran. Kemudian makan apa yang perlu dikonsumsi bagi ibu hamil dan makan apa juga yang nggak boleh dikonsumsi bagi ibu hamil. Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biar aku nantinya bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Kunci menjaga kesehatan janin dalam kandungan adalah dengan menjaga kesehatan ibu hamilnya sendiri. Ibu hamil selama masa kehamilan memang dia harus menjaga kesehatan ya, agar terhindar dari bahaya atau komplikasi, yaitu dari awal dia mulai positif hamil sampai nanti minggu akhir kehamilan. Oke, jadi di video ini aku akan share pengalaman pribadi aku sendiri dan share tips apa aja sih yang perlu dilakukan ibu hamil agar tetap sehat sampai nanti lahiran dan janinnya pun sehat sampai nanti dilahirkan. Langsung aja, tips yang pertama yaitu jika kalian sudah tahu ya kalau kalian itu udah tes pack kemudian positif, wah aku hamil nih. Nah, kalau sudah tahu biasanya ada garis 2 kayak gitu ya, itu positif apa. Kalau masih 1 berarti Anda belum beruntung. Jadi tips yang pertama, jika udah tahu, kalian harus rutin konsultasi atau rutin periksa ke dokter atau bidan. Biasanya dokter atau bidan dia akan memeriksa kondisi ibu dan janin dalam kandungan. Misalnya yang pertama yaitu mengukur tekanan darah si ibu, kemudian ada denyut jantung janin itu ada berapa kali per menit. Kemudian tips yang kedua yaitu ibu hamil disarankan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Karena apa? Karena asupan makanan yang bergizi dan seimbang itu bisa menjaga daya tahan tubuh saat hamil dan kemudian untuk menjaga asupan nutrisi juga untuk si janin yang ada di dalam perut ibu hamil. Kemudian produk olahan susu. Sekarang kan di minimarket, di supermarket udah banyak banget ya susu yang untuk ibu hamil. Ada yang emesis itu yang untuk mual muntah kayak gitu ya, yang sering pakai itu. Terus yang macem-macem pokoknya ya ada tergantung merek kalau kayak gitu sih ya. Tapi kandungan vitamin dan mineral di susu tersebut itu udah lengkap. Jadi udah tinggal, biasanya ada yang 1 gelas sehari, ada yang 2 gelas sehari, itu udah cukup. Pastikan makanan yang dikonsumsi itu harus mengandung karbohidrat, sumber protein, vitamin dan mineral. Dan di karbohidrat sendiri itu bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, nasi pastinya ya. Kemudian roti juga bisa banget. Dan di sumber protein itu dia ada kayak daging, kemudian kacang-kacangan, telur juga. Tak lupa juga buah dan sayur. Jadi ibu hamil itu harus sering mengkonsumsi buah dan sayur. Terus buah-buahan apa aja sih yang perlu dikonsumsi untuk ibu hamil? Yang pertama yaitu ada buah mangga. Karena di dalam buah mangga sendiri itu terdapat vitamin C. Boleh banget kalian kalau nggak terlalu suka langsung dimakan ya, boleh di jus, dicampur susu juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Buah mangga sendiri dia itu juga mengandung vitamin A yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh ibu hamil dan menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan. Dan buah apel. Jadi buah apel sendiri itu dia bisa mengurangi resiko asma atau terjadinya alergi pada saat nanti si anak dilahirkan. Kemudian ada buah pisang. Jadi kalau ibu hamil kan kadang suka lemes, terus kayak nggak selera makan kayak gitu ya, boleh banget dikonsumsi buah pisang sehari, boleh 2 kali, boleh 1 kali aja apa. Dan selanjutnya buah alpukat. Kenapa buah alpukat? Karena alpukat sendiri dia kan banyak mengandung asam folat. Sendiri dia bisa mengurangi mual, muntah,
dan mengurangi kram di perut. Kalau untuk janin, alpukat ini bagus banget untuk perkembangan otak dan syaraf janin nanti. Kemudian konsumsi buah nanas. Kan banyak yang bilang ya, kalau hamil itu dia nggak boleh konsumsi nanas sama sekali. Nanti ada yang keguguran, ada yang ini, ada yang itu. Ya pokoknya banyak ya. Intinya itu hanya mitos aja. Jadi konsumsi buah nanas itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan dia akan memicu kontraksi, karena di dalam nanas sendiri itu dia ada mengandung enzim bromelain. Jadi ini bisa mengakibatkan kontraksi jika berlebihan. Padahal si nanas sendiri itu banyak banget manfaatnya dan banyak banget vitaminnya. Selain vitamin C yang terkandung di dalam buah nanas, ada juga vitamin B1, asam folat, kemudian ada magnesium juga di dalam kandungan nanas itu sendiri. Ingat Bumil, boleh kok makan nanas tapi jangan berlebihan. Kasihan juga ya nanti kalau ada yang ngidam pengen makan nanas tapi nggak keturutan. Kemudian Bumil juga harus olahraga teratur. Walaupun lagi hamil tapi nggak boleh ya males-malesan nggak olahraga. Memang sih bawaannya itu kalau lagi hamil itu males, pengen tiduran, malas ngapa-ngapain kan kayak gitu ya. Ya dulu sih aku pernah merasakan kayak gitu juga, tapi nggak berlangsung lama lah, cuma sekilas aja. Olahraga yang seperti apa sih? Yang pertama yaitu jalan cepat. Jadi olahraga yang ringan aja. Jalan cepat atau jalan santai pas pagi hari itu ya. Itu jalannya minimal 20 menit sampai 30 menit udah cukup banget. Kemudian yoga boleh banget, pilates dan renang juga boleh banget. Kalau aku sih dulu pengalaman kalau pas lagi hamil itu aku sering jalan pagi ya. Kemudian senam hamil juga rutin aku lakukan ya, itu seminggu sekali. Hamil juga dia boleh mengerjakan pekerjaan rumah, tentunya bukan pekerjaan ngangkat galon ya, ngangkat galon silakan suami. Jadi kalau misalnya lagi hamil itu kan hawanya malas-malasan kayak mengerjakan pekerjaan rumah yang nggak terlalu berat, karena agar si ibu hamil tetap bergerak aktif dan produktif. Juga jangan sampai kecapean atau terlalu capek mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau sekiranya kayaknya udah capek atau lelah kayak gitu ya istirahat aja ya, istirahat sambil duduk-duduk santai atau berbaring kan kayak gitu. Kemudian istirahat yang cukup. Jadi tingginya kadar hormon kehamilan itu bisa membuat ibu hamil gampang capek, gampang letih, gampang lesu. Ini sebenarnya merupakan reaksi tubuh ibu hamil untuk mengingatkan agar ibu hamil itu cukup istirahat. Dan jangan sampai lupa, walaupun sedang hamil tetap harus memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Perubahan hormon selama kehamilan ini menjadi rentan mengalami peradangan atau pada gusi, atau kadang ada yang sakit gigi juga ada. Usahakan jaga selalu kesehatan gigi dan mulut. Usahakan sikat gigi 2 kali sehari, pagi hari dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa kontrol juga ke dokter gigi rutin ya. Juga kalian menggunakan benang gigi untuk menjangkau sisa-sisa makanan yang nyelip di gigi. Kemudian jaga emosi ya Bu ya. Jadi biasanya kalau lagi hamil kan emosinya naik turun kayak gitu ya, entah itu dari suami, dari anak, dari orang lain yang bisa bikin emosi. Jadi harus tetap sabar, oke? Dulu aku juga gitu sih. Dulu aku emosinya kalau nggak dikasih duit sama suami ya. Nah, emosi yang berlebihan juga itu nggak bagus untuk kesehatan dan perkembangan janin sendiri. Jadi banyak-banyak sabar, banyak-banyak ya refreshing gitu ya, biar nggak stres-stres amat. Jauhi asap rokok. Jadi yang suaminya ngerokok itu suruh pergi dulu, jaga jarak yang jauh ya. Kalau lagi hamil itu nggak boleh terkena paparan yaitulah asap rokok kayak gitu, karena memang itu nanti efeknya bakalan ke janin sendiri. Oke, untuk informasi aja, ibu hamil itu nggak boleh makan makanan yang mentah
mentah, misalnya daging, telur, ikan mentah kayak gitu, itu nggak boleh banget. Karena usahakan makan telur ya direbus dengan sempurna. Karena pada makanan mentah sendiri itu terdapat beberapa bakteri seperti salmonella, toxoplasma, kayak gitu ya. Itu kan bahaya banget kalau masuk ke dalam tubuh dan ke dalam si janin sendiri, itu bahaya. Hamil yang memakan makanan yang mentah ini berisiko mengalami keguguran atau enggak prematur saat bayi lahir kayak gitu ya. Jadi lahir belum pada waktunya. Kemudian selanjutnya hindari juga minuman yang berkafein, misalnya kopi. Kopi ini sebenarnya gak terlalu signifikan banget ya. Boleh ibu hamil konsumsi kopi, tapi yaitu jangan terlalu berlebihan. Misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu masih dalam batas normal. Jangan mengakibatkan selain asam lambung naik, ini juga bisa berakibat anemia atau berat badan bayi lahir rendah. Oke, itu aja informasi dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan ya. Aku doakan bagi kalian yang lagi hamil dan nonton video aku, atau bagi kalian suami-suami yang mempunyai istri yang lagi hamil nonton video aku doakan semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share juga boleh banget. Oke, untuk kalian yang mau request next video aku mau bikin apa nih, boleh banget ditulis di kolom komentar. Terima kasih.